Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Anggoningsih, biasa dipanggil Bu Anggun. Nah, Ibu membawa mata pelajaran IPS. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Dari mata pelajaran ini dan pada materi ini, kalian nanti tujuannya adalah untuk kalian nanti dapat menjelaskan mengenai konsep ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, kalian dapat mengetahui contoh-contoh interaksi antar wilayah di daerah tempat tinggal kalian. Nah, sebelum itu, maka kita akan lanjut ke materi tentang konsep pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Untuk pengertian ruang dan interaksi antar ruang, yang pertama, kalian akan mengetahui apa itu ruang. Nah, kalian lihat seperti di gambar, ada gambar rumah. Rumah itu dekat dengan sungai, ya. Kemudian ada gambar di daerah gunung, tetapi sudah dalam kawasan seperti penambangan. Kemudian ada juga wilayah di Pasar Swalayan. Nah, selanjutnya ada juga wilayah di daerah jalan raya. Nah, di sini semua adalah contoh-contoh untuk ruang yang ada di permukaan bumi. Ada rumah, sungai, kemudian ada juga daerah penambangan, ada swalayan, dan juga ada jalan raya. Selain itu, kalian juga bisa menyebutkan contoh-contoh ruang yang ada di rumah kalian, seperti kamar, kemudian dapur, ruang tamu, halaman, dan lain sebagainya. Di sekolah juga demikian. Di sekolah itu ada ruang kelas tentunya ya. Selain yang Ibu tampilkan gambar-gambar di itu, dapat kita simpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, di gambar-gambar semuanya itu bisa kalian lihat dalam kenyataan kehidupan kalian masing-masing. Selanjutnya, interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu dapat terjadi jika dalam kondisi yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi itu dapat terjadi antar wilayah seperti wilayah A dan wilayah B. Nah, ada kaitan antara wilayah A dengan wilayah B. Contohnya, wilayah A itu surplus beras, sedangkan wilayah B itu surplus ikan. Nah, dalam hal ini ada interaksi antara wilayah A dengan wilayah B, di mana wilayah A membutuhkan ikan selain beras dan wilayah B juga membutuhkan beras selain ikan. Nah, dalam kondisi ini bisa saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, antara wilayah A dan wilayah B. Wilayah A melengkapi B dan wilayah B melengkapi A. Yang kedua adalah kesempatan antar keruangan, di mana kesempatan antar keruangan dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai asal maupun perwujudan wilayah lain. Contohnya tadi kan yang A dengan yang B, ada surplus ikan dan surplus beras. Nah, sedangkan wilayah C ada surplus ikan tetapi minus beras. Wilayah B
surplus ikan tetapi minus beras. Tapi karena jarak antara wilayah A dengan wilayah B itu agak berjauhan, maka mencari alternatif ke wilayah C yang lebih dekat. Gitu juga dengan wilayah B. Daripada ke wilayah A, maka wilayah B itu bisa berhubungan dengan wilayah C. Ada interaksi yang kuat dan ada interaksi yang lemah, dimana apabila tempatnya lebih jauh maka itu interaksinya lemah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini antara wilayah A dengan wilayah B tadi ya. Wilayah A itu surplus beras, sedangkan wilayah B minus beras. Nah, selanjutnya maka wilayah A ini akan berhubungan dengan wilayah B. Hubungan mereka itu bisa terjadi lancar apabila transfer menuju jalan ke wilayah B itu tidak mengalami kendala. Apabila mengalami kendala, maka ke wilayah B maka akan terjadi kesulitan untuk mentransfer beras ataupun sebaliknya seperti tadi ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana interaksi keruangan terjadi antara beberapa wilayah. Ada 3 kondisi ya. Ada kondisi saling melengkapi, kemudian ada kesempatan antara, dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Demikianlah ringkasan materi mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian lebih banyak membaca lagi bukunya ya, selain daripada penjelasan Ibu. Jadi tujuannya adalah sudah Ibu sebutkan seperti yang di awal tadi. Demikianlah materi tentang ruang dan interaksi keruangan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.